Oke, selamat pagi anak-anakku sekalian. Salam jumpa kembali Pak Vincent. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, pelajaran agama dengan judul beriman berarti berjuang melawan godaan. Oke, anak sekalian, sebelum mulai pelajaran, mari kita siap untuk berdoa. Ambil sikap doa yang baik, Pak akan pimpin dalam doa ini. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau sangat sayang kepada kami. Tuntunlah kami anak-anak-Mu agar tahan menghadapi godaan dalam hidup ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak sekalian, masih ingat ya pelajaran terlalu? Tentang harap. Itu kisah tentang Abraham. Banyak mau ulang kembali sebelum mengingat kalian anakku sekalian. Abraham dikenal sebagai bapak orang beriman. Dia sebut bapak orang beriman. Beriman berartinya kita melaksanakan perintah Allah. Manusia yang melaksanakan perintah Allah pasti diselamatkan. Tuhan menghendaki kita agar kita meneladani Abraham dalam melaksanakan kehendak Allah. Anak Abraham disebut juga Ishak. Di Gunung Moria, Abraham mempersembahkan Ishak pada Tuhan sesuai dengan janji Allah. Anak-anak sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, diharapkan anak-anak sesudah pelajaran selesai dapat menjelaskan makna dari beriman. Yang kedua, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan godaan-godaan yang dialami Yesus waktu berpuasa. Yang ketiga, dapat menjelaskan godaan yang pernah dialami dalam hidup. Keempat, menjelaskan bagaimana cara mengatasi godaan. Anak sekalian, mari kita saksikan video pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus berpuasa. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 4 ayat 1-11. Tuhan Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Tuhan Yesus berpuasa tidak makan dan tidak minum selama 40 hari 40 malam. Akhirnya Tuhan Yesus merasa lapar. Datanglah iblis dan meminta agar Tuhan Yesus mau merubah batu menjadi roti. Tuhan Yesus berkata bahwa manusia tidak hidup dari roti saja tetapi juga firman Allah. Kemudian iblis membawa Tuhan Yesus ke atas bait suci. Iblis meminta agar Tuhan Yesus mau jatuh ke bawah, karena nanti akan ditolong para malaikat di bawah. Tuhan Yesus berkata bahwa di kitab suci tertulis, "Jangan mencobai Tuhan." Iblis membawa Tuhan Yesus ke gunung tinggi, lalu menunjukkan kemegahan kerajaan dunia. Iblis akan memberikan kerajaan dunia, tetapi dengan satu syarat, yaitu Iblis meminta agar Tuhan Yesus mau menyembah iblis. Tuhan Yesus berkata bahwa menurut kitab suci, iblis harus menyembah Tuhan. Akhirnya iblis kalah dan pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Lalu malaikat-malaikat datang untuk melayani Tuhan Yesus. Ayat hafalan. Allah tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Oke, anak-anak sekalian, setelah menyaksikan video tadi, Pak ingin menjelaskan arti dari video tadi, sedikit pesan. Sebelum Yesus digoda, dia berpuasa selama 40 hari 40 malam. Yesus mengalami godaan setan sebanyak 3 kali.
Dan ia tegas mengatakan tidak terhadap godaan setan. Godaan yang pertama, setan menyuruh Yesus merubah batu menjadi roti. Setan berkata, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kalau manusia melaksanakan perintah Tuhan, jiwa kita akan bahagia. Godaan yang kedua yang dialami Yesus adalah setan meminta Yesus menjatuhkan diri di hubungan bait Allah. Setan berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk batu. Tetapi Yesus berkata, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Godaan yang ketiga yang dialami Yesus adalah setan meminta Yesus untuk menyembah dia. Setan berkata, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepada setan, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Anak-anak sekalian, menyembah Tuhan berarti kita mengakui bahwa manusia adalah ciptaan dan Allah adalah pencipta. Allah itu maha besar dan maha kuasa. Adapun godaan-godaan yang sering kita alami dalam hidup ini, khususnya untuk anak-anak sekalian, yaitu pertama, malas bangun pagi, malas belajar, malas buat PR, malas berdoa, berbohong, menyontek, dan masih ada yang lain. Itu adalah godaan-godaan dari setan. Godaan setan dapat diatasi dengan cara apa? Kita selalu mengikuti perintah Tuhan dan juga jangan lupa berdoa. Nah, anak sekalian, setelah mendengar peneguhan, ini ada tugas, kamu harus tulis di buku tulis, jangan lupa tulis nama lengkap ya, kemudian kirim ke Pak. Nomor 1, Yesus berpuasa selama berapa hari? Nomor 2, Yesus dicobai setan sebanyak berapa kali? Nomor 3, cobaan pertama yang dialami Yesus adalah apa? Nomor 4, sebutkanlah godaan yang pernah kamu alami dalam hidup ini. Nomor 5, bagaimana cara kamu mengatasi godaan setan? Oke anak-anakku sekalian, sampai di sini dulu, itu tugas kita. Jangan lupa ya, kirim lewat WA Japri saja ke Pak, tidak usah ke WA grup. Oke anak-anak sekalian, mari kita menutup pembelajaran kita hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pelajaran kita dapat berjalan dengan baik. Mari kita berdoa, ambil sikap doa yang baik. Pak pimpin berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, Engkau menghendaki agar kami anak-anak-Mu selalu jujur dalam hidup ini. Bantulah kami bila jatuh dalam pencobaan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak sekalian, kita ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya.